Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Choi Trader. Pada video kali ini kita akan membahas saham-saham menarik untuk perdagangan esok 30 Januari 2025. Ada beberapa yang diakumulasi cukup bagus dan ada beberapa yang bisa kita manfaatkan untuk buy on weakness di saham-saham tersebut. Yang pertama adalah aksi mineral sumber daya mandiri. Pada perdagangan 24 Januari tercatat menguat tipis 1,98% dan tercatat ada akumulasi yang cukup bagus oleh XLXCZP yang distribusi CCOD-YBDR. Secara teknikal saat ini aksi sudah tampak tertahan koreksinya dari beberapa waktu yang lalu. Downtrend cukup parah, kemudian sudah mulai tertahan sejak tanggal 27 Desember, tertahan, menguat, koreksi, ada penguatan, koreksi, sudah mulai tampak supportnya di sekitar 200. Dengan kondisi aksi yang sudah mulai tertahan koreksinya, maka menjadi menarik untuk kita bisa manfaatkan buyout minus di aksi dengan support di 200. Semoga tidak jebol support 200 dan tampak MA20-nya sudah mulai condong ke arah ke atas, pertanda akan ada penguatan lanjutan di mineral sumber daya mandiri. Maka kita masukkan trading plan untuk aksi. Selanjutnya masukkan di sini aksi dengan support di 200, resistennya ada di sekitar 220 ya, 220. Selanjutnya watchlist berikutnya adalah area dunia virtual online. Area dunia virtual online setelah beberapa waktu yang lalu dalam kondisi uptrend, kemudian breakdown 520, masih dalam kondisi downtrend untuk jangka menengahnya, masih belum mampu breakout downtrend line-nya. Jika berhasil breakout downtrend line-nya, potensi ada penguatan lanjutan cukup besar. Kita lihat dengan time frame weekly. Dengan time frame weekly tampak seperti ada pola pattern flag. Yang harus di breakout oleh area untuk melanjutkan uptrendnya. Kita lihat dengan time frame daily. Ya. Ini harus di breakout terlebih dahulu untuk area mampu menguat lebih tinggi. Secara teknikal beberapa kali belum mampu menembus downtrend line-nya. Pada perdagangan 24 Januari menguat 4,52%, namun secara fundamentologinya kurang begitu bagus. Akan lebih baik untuk buy on weakness di dekat-dekat 180-an. Namun jika sobat trader yakin bahwa area bisa breakout di downtrend line-nya, spekulasi buy sebelum breakout juga menarik. Meskipun jika gagal breakout, ada potensi koreksi lagi cukup dalam menuju ke 180 kembali jika belum mampu breakout downtrend line-nya. Sehingga downtrend line ini harus ke breakout terlebih dahulu untuk area mampu menguat lebih tinggi. Kita masukkan trading plan dengan strategi beli sebelum breakout dengan harapan akan terjadi breakout. Support terdekat ada di 190 dengan resisten di 220. Selanjutnya Arcora Hydro. Arco sejauh ini masih sideways-nya cukup lebar. Dari 850 sampai 1200-an ini bergerak di sekitar situ. Pada perdagangan
20 Januari sempat menguat cukup tinggi, namun kemudian di bawah turun. Secara bandermologinya ternyata ada akumulasi oleh YU, IF, CP yang keluar NI, MG, PD. Sempat menguat sampai ke 1100, namun closingnya di bawah turun. Setelah beberapa waktu yang lalu sempat menguat, ada koreksi penguat lanjutan. Tampaknya masih belum mampu breakout 1100, sehingga jika ada koreksi ke 950 ini menarik untuk ARKO. Supportnya 945. Kita buat counter demand untuk ARKO dengan supportnya cukup jauh. Jika ada koreksi-koreksi ke 945 maka menarik untuk spekulasi buy. Kalaupun mau beli di 1010, misalkan di bawah turun sampai ke 945 harus siap karena memang RSI stokastiknya juga sudah dead cross, ada potensi untuk masih koreksi lanjutan ke MA20-nya. Resisten di 1090. Selanjutnya BRPT ini sudah masuk trading plan, masih belum breakdown supportnya 900. Silahkan dipantau trading plan kita saat di last price 940. Sejauh ini masih belum kena area cut loss karena masih closing di 905. Secara metodologinya juga masih menarik tampaknya. Semoga segera ada penguatan untuk BRPT. Lalu CARE. Metro Healthcare Indonesia pada perdagangan 24 Januari menguat 3,35%, secara metodologinya netral. Dengan kondisi saat ini CARE untuk spekulasi buy sangat menarik. Setelah uptrend cukup lama menguat, kemudian breakdown MA20 pada perdagangan 15 Januari, ini sudah mulai tertahan koreksinya dan sudah mulai ada tanda-tanda penguatan kembali. RSI stokastik juga baru saja golden cross dengan support di 170, 174 pas di MA50, support 174. Jika ada koreksi ke dekat-dekat 174 menarik untuk spekulasi buy. Kalaupun mau buy di last price juga menarik, targetnya ke 200 kembali, potensi breakout 200 untuk CARE. Support di 174, resisten di 200. Selanjutnya GoTo, Gojek Tokopedia. Pada perdagangan 24 Januari terkoreksi 3,49%. Secara metodologinya ada akumulasi oleh AKMCSS yang keluar ZPBK. Jika kita melihat volume pada perdagangan 24 Januari terkoreksi dengan volume kecil, menandakan sellernya tidak benar-benar kuat di GoTo. Saat ini sangat dekat dengan support psikologis di 80 yang beberapa waktu sebelumnya belum mampu ditembus. Belum mampu menembus koreksi. Kemudian di sini cukup lama sideways di 80, kemudian berhasil di breakout. Maka jika melanjutkan koreksi ke 80 menarik untuk spekulasi buy. Buy di last price pun menarik dengan syarat tetap bertahan di 80. Kondisinya strong uptrend. Namun juga kita perlu melihat perkembangan market pada perdagangan 30 Januari, mengingat ada sentimen dari beberapa emiten teknologi di Amerika yang melemah lantaran adanya DeepSeek. Sehingga untuk GoTo ini menarik jika lanjut terkoreksi ke 80. Akumulasi pada perdagangan 20 Januari juga masih bagus di dekat-dekat last price. Menarik untuk
buy on weakness. Support di 80 dengan resisten saat ini di 88. Ini high-nya 89, ini high-nya 88. Selanjutnya GPSO. Geoprima Solusi. Pada perdagangan 24 Januari sempat terkoreksi sampai ke 262, namun kemudian menguat sampai ke 318. Menguat 13,57% dari last price. Pada perdagangan 24 Januari tercatat distribusi oleh PD XLYP yang akumulasi LG, MG, KK, XA. Yang menarik dari GPSO adalah sesuai dengan pembahasan kita di video-video yang lain terkait emiten GPSO bahwa pada perdagangan 24 Januari ini yang menggerakkan harganya naik dan turun adalah LG. Tampak jelas di broker flow-nya. Dan penguatan yang terjadi di tanggal 24 Januari ini adalah penguatan di akhir sesi didorong oleh LG yang melakukan pembelian dalam jumlah besar. Nih. Dengan time frame 1 menit tampak GPSO menguat di jam 15.37 sehingga potensi akan ada penguatan lanjutan sangat besar. Dan kalaupun terkoreksi ya akan terjadi koreksi wajar karena ini sudah menguat cukup tinggi. Jika ada koreksi ke 300, 280-an, menarik untuk sobat trader bisa spekulasi buy. Dengan time frame 30 menit, tampak sudah ada tanda-tanda penguatan lanjutan dengan harapan penguatannya akan berlanjut ya karena beberapa waktu terakhir dengan time frame 30 menit berhasil menguat tapi koreksi lagi, berhasil menguat koreksi lagi. Kita lihat dengan time frame 1 jam. Ya, dengan time frame 1 jam sama, namun ini tampak lebih solid. Berikut EMA 20-nya tampak lebih solid dengan time frame 1 jam. Sehingga potensi akan kembali uptrend untuk GPSO ini lebih besar. Sebab juga sudah downtrend cukup lama dari harganya high di 1450. Sekarang ada di 315. GPSO. Support di 280. Resisten 340. Kemudian Indika Energi. Pada perdagangan 24 Januari tercatat melemah 0,61%, namun ada akumulasi oleh ZPBB BK yang keluar LG, AK, XJ, XL. Retail tampak keluar koreksi 2 hari terakhir dengan volume kecil. Koreksi pada perdagangan 23 Januari volume kecil, koreksi 24 Januari volume kecil. Saat ini supportnya ada di 1580-an. Last price di 1630, jika ada koreksi ke 1600, menarik untuk buy on weakness. RSI stokastik juga terus-menerus mengarah ke bawah. Makin oversold, makin menarik untuk sobat trader kembali bisa spekulasi buy di Indi. Beberapa waktu ada penguatan, belum mampu menembus koreksi, ada penguatan menembus koreksi. Maka jika koreksi lagi ke 1580-an, 1600, wajar dan menarik untuk buy on weakness. Dengan syarat bahwa tidak seperti yang terjadi di beberapa waktu yang lalu, breakdown EMA 20 lanjut turun ya. Kita pantau apakah Indi ini mampu bertahan di EMA 20. Jika mampu bertahan dan konsolidasi, maka menarik untuk beli di harga murahnya. Volume transaksi beberapa waktu terakhir juga bagus. Mari kita masukkan rekomendasi untuk Indi. Dengan support di 1580, jaraknya 3,2%, maka jika ada koreksi-koreksi silahkan spekulasi buy on weakness. Resisten di 1750. Selanjutnya Live.
Pada perdagangan 24 Januari menguat cukup tinggi, menguat 18,72%. Secara fundamental ada akumulasi oleh LCAOYC yang keluar YP, YU, KK, PD dengan penguatan LIVE pada perdagangan 24 Januari disertai dengan volume cukup bagus. Meskipun tanpa asing jualan, namun ini menarik secara teknikal. Semoga segera ada penguatan lanjutan jika sebagian spekulasi buy di LIVE. Pergerakannya beberapa kali susah ditebak, maka jika ada koreksi-koreksi di dekat-dekat 200, silakan spekulasi buy. Kita ikutan beli di LIVE karena ada akumulasi cukup bagus. Support di 200, resisten di 240. High pada perdagangan 24 Januari ada di 252, sehingga untuk bisa ke 230-an masih potensi, 240 masih potensi. Selanjutnya MDKA, Merdeka Copper Gold. MDKA setelah beberapa waktu yang lalu downtrend cukup parah, breakdown 520, breakdown 5200, breakdown 550, lalu koreksi cukup dalam. Sudah mulai ada tanda-tanda membalikan arah sejak tanggal 10 Januari, menguat, koreksi, menguat, koreksi. Saat ini masih berada di atas 520, candle pada perdagangan 2 Januari, candle doji, sehingga jika berhasil breakout 1645-an, 1610 ada potensi kembali menguat. Supportnya kita buat agak jauh karena kondisinya cukup downtrend di 1500, 1510. Jika MDKA membentuk pattern head shoulder menguat, ini shoulder yang pertama, ini headnya, ini shoulder yang kedua dan berhasil breakout, maka potensi uptrendnya berarti hanya koreksi sampai ke 1580-an. Namun jika memang masih akan koreksi sampai 1500 pun masih oke. Karena pada perdagangan 24 Januari ini juga tercatat akumulasi oleh KIXANI yang keluar OD BKZB. KIXA tampak serius, akumulasi sampai 58.000 lot, 44.000 lot dari banyak broker. MDKA. Support di 1510, resisten di 1700. Selanjutnya PGO, Pertamina Geothermal. Pada perdagangan 24 Januari melemah 4,76%. Secara metodologi ada distribusi besar. Setelah beberapa waktu sebelumnya berhasil langsung breakout MA 20.550 pada perdagangan 20 Januari. Terjadi markup di tanggal 23 Januari, menguat cukup tinggi lalu koreksi. Kemudian dilanjutkan koreksi lanjutan. Last price di 1000 sangat menarik jika PGO masih mampu bertahan di 950 di 945. Ya, kita berikan toleransi yang cukup. Jika ada koreksi sampai ke 945 dekat-dekat EMA 20, maka silakan untuk buy on weakness di PGO. 945, resisten di 1060. Selanjutnya petis Indo Straits. Pada perdagangan 24 Januari melemah 0,84% disertai dengan akumulasi oleh YPXLXC yang keluar CCOD MGPD. Secara teknikal saat ini sideways, tidak pernah bertahan cukup lama. Penguatan dari petis, menguat dari berikutnya koreksi, ini menguat koreksi, ini menguat, markup kemudian koreksi, ini menguat, markup kemudian koreksi. Maka strategi buy on weakness di petis sangat menarik dengan menunggu lompatan yang tiba-tiba dari petis, sehingga jika ada koreksi ke 220-an silahkan untuk spekulasi buy on weakness di petis. Karena sudah mulai ada akumulasi, mari kita masukkan trading untuk petis dengan support di 220.
resisten di 250. Selanjutnya Puri. Puri global sukses pada perdagangan 24 Januari melemah 3,23%, namun ada akumulasi yang cukup besar oleh CP sampai 7.000 lot dari CC, XC, YPXA yang distribusi, AGKK juga akumulasi namun tidak sebesar CP. Dengan akumulasi CP yang cukup besar, kita lihat grossnya. Ya, secara grossnya tampak baru jualan 1.100-an lot, sehingga menarik untuk Puri dengan support saat ini di 290. Masukkan trading line untuk Puri. 290, resisten di 320. Terakhir ada Trust Finance Indonesia. Trust Finance Indonesia pada perdagangan 24 Januari sempat menguat sampai ke 900, namun closing di 775. Secara fundamentologi tanpa ada akumulasi normal oleh CC, CPXC yang keluar XL, MG, KK. Jika kita lihat grossnya, CC ada masuk cukup besar dan baru keluar dikit. CP masuk belum keluar banyak. YP masuk sudah keluar. XC masuk sudah keluar. XL masuk sudah keluar banyak. Menarik untuk terus karena CC-nya tambah akumulasi banyak. Namun jika CC akumulasi ya belum tentu harganya cepat naik. Meskipun begitu, koreksi beberapa waktu terakhir juga sudah mulai tertahan. Ya, tertahan dan sudah ada penguatan. Kita jaga support 700-nya. Selama tidak jebol 700, maka masih ada potensi untuk terus kembali menguat. Terus dengan support di 700. Resisten di 830. Ya. Inilah beberapa watchlist untuk perdagangan esok 30 Januari 2025. Ada aksi area Arko, Care, Goto, GPSO, Indi, Live, MDKA, PGO, Petis Puri. Terus dipantau yang range satunya kecil, maka itulah yang menarik karena dekat dengan support. Bisa buy-on weakness di emiten yang range satunya kecil. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.